Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Apa saja? Ya, betul sekali. Tetap memakai masker ketika berpergian, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan yang terpenting yaitu stay at home. Oke, hari ini anak-anak belajar bersama Miss Fitri ya. Miss Fitri akan menemani pembelajaran kalian. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, sebelum belajar bersama Miss Fitri hari ini, Miss mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak sebelum pembelajaran online kita hari ini dimulai. Peraturannya yaitu sebagai berikut. Oke anak-anak, jika kalian sudah menaati peraturan tersebut, kalian tentunya sudah siap dong belajar hari ini. Oke, kalau sudah siap, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Halo anak-anak kelas 5-3, hari ini kita akan mempelajari muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Miss Fitri akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya nak. Nah, berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, itu dia ya nak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita langsung saja masuk ke materinya. Oke anak-anak, tahukah kamu bahwa gangguan kesehatan pada darah manusia itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor keturunan dan faktor yang kedua yaitu faktor non-keturunan. Oke anak-anak, langsung saja ya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh faktor keturunan yaitu ada hemofilia dan thalassemia. Kita bahas ya satu persatu. Gangguan kesehatan pada darah manusia tersebut. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Artinya, penderita hemofilia ini akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Nah, hemofilia ini dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadinya pendarahan. Oke, penyakit yang kedua yaitu thalassemia. Oke, udah ada yang dengar belum penyakit ini? Jenis penyakit ini? Ya, jadi penyakit ini adalah penyakit kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Ada yang tahu apa itu hemoglobin? Betul sekali. Jadi, hemoglobin itu adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Oh ya, nih anak-anak harus tahu nih, pada penderita thalassemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh itu tidak cukup. Penyakit thalassemia memiliki gejala, diantaranya yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning.
Selain itu, penderita thalassemia juga dapat mengalami penyakit anemia. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia yang diakibatkan dari faktor non-keturunan. Yang pertama ada anemia, leukemia atau kanker darah, dan demam berdarah. Oke, kita bahas satu persatu ya gangguan kesehatan pada darah manusia tersebut yang diakibatkan dari faktor non-keturunan. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain seperti peredaran darah yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Selanjutnya, kamu tahu tidak gejala apa yang ditimbulkan dari seseorang yang terkena anemia? Ya, betul. Gejalanya itu seperti mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Oke, kira-kira menurut kamu bagaimana ya cara kita untuk mencegah penyakit anemia? Ya, kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya apa saja? Bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Itu dia cara pencegahan agar kita tidak terkena anemia. Ya, selanjutnya gangguan kesehatan pada darah manusia yang kedua yaitu leukemia atau kanker darah. Oke, sebelumnya kalian tahu tidak jenis penyakit ini? Ya, betul. Leukemia ini merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Ada yang tahu tidak mengapa ya seperti itu? Ya, karena hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Sebagai akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga kekurangan sel darah merah. Adapun gejala yang ditimbulkan dari penyakit leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Oke, selanjutnya yaitu demam berdarah. Di sini anak-anak kelas 5-3 ada yang pernah terkena penyakit demam berdarah? Ya, jenis penyakit ini disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih itu menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter ya untuk mendapatkan pengobatan. Oke, itu dia ya beberapa gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Kira-kira bagaimana ya cara untuk mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut antara lain makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, serta tidur yang cukup dan istirahat. Oke anak-anak, Miss Fitri rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Pada hari ini kita telah mempelajari gangguan kesehatan pada darah manusia. Tadi disebabkan oleh berapa faktor? Ya betul, ada 2 faktor yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Perlu diingat ya anak-anak, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan tugas ya yang telah Miss Fitri berikan di WhatsApp group. Selamat mengerjakan. Sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dikerjakan semua tugas yang telah Miss Fitri berikan. Semangat ya dan sukses selalu. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.